Yuk, selamat malam untuk rekan-rekan Kicau Mania. Ya, ini saya dari GA 1000 sama. Ini anak yang kecil katanya mau ikut masuk di konten YouTube. Jadi anak paling bontot maunya nempel terus gitu. Nah, dia ini anak saya juga hobinya kicauan, sering ikut lomba. Ya jadi gini, ya untuk para kicau mania ya, terutama ya murai batu lah. Saya tadi dapat masukan dari di YouTube saya, masukan dari rekan kicau mania, ditulis di situ, Om bikin konten masalah murai tentang pacok ekor atau pacok bulu atau pacok sayap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah murai yang pacok ekor, pacok sayap, pacok bulu. Jadi gini, ini saya nggak ada teks-teks, nggak ada. Jadi apa yang saya bikin di konten ini sesuai dengan pengalaman saya bermain di dunia kicau. Jadi tidak ada namanya saya eh, apa pelit ilmu. Justru supaya para kicau mania ini, terutamanya murai batu, kacer atau cicak hijau ini, merawat ke depannya burung-burungnya ini supaya eh, dengan baik. Gimana sih mencegahnya kan gitu, gimana sih mengobatinya gitu. Kalau namanya sudah sakit pasti harus diobati kan gitu. Nah jadi gini, para teman-teman kicau mania, jadi saya menjelaskan untuk masalah murai batu yang pacok sayap, pacok bulu ekor, pacok bulu dada, itu penyebabnya satu, dia biasanya karena drop mental, akhirnya ibaratnya kalau kata orang mah kena gangguan jiwa. Ya, kena gangguan jiwa, akhirnya dia merasa terancam, pelampiasannya kemana? Akhirnya dia melukai dirinya sendiri. Dengan cara ya seperti itu. Kadang juga ada yang macok-macok kaki, itu pasti ada. Cuma jarang lah kalau yang macok kaki. Biasanya macok kaki karena ada juga lagi itu teman saya punya murai bagus, dimasukin ring mudah hutan, akhirnya macokin ring di lapangan. Saya tangkep, saya cabut ringnya, saya lombain nominasi ya. Nah, terus kalau namanya murai yang istilahnya kita ngebahas ini dulu lah, yang pacok kaki dulu nih terutama. Kalau yang macok kaki itu, kalau memang burung hutan nggak usah dipakai ring, karena apa, dampaknya itu bisa namanya nanti kuku atau kakinya itu bisa copot. Itu pasti berdarah-darah. Itu saya sampai ngelihatnya itu ngenes banget. Waktu di arena lomba itu teman saya masukin ring, saking dia mau ikut kelas ring, akhirnya saya cabut burung itu kakinya buru-buru. Anggaplah nih ringnya saya bilang lepas. Tapi ya udah, namanya ikut kelas ring ya silakan ikutin aja. Walaupun didiskualifikasi nggak apa-apa, tiket udah kepalang beli saya bilang. Ya tapi ya inilah kejelian kejelian juri atau IP di lapangan, mungkin tidak lihat lagi akhirnya nominasi gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan juga untuk kelas ring dan non ring. Gitu. Tadinya awalnya burung itu tidak pernah macok kakinya, tidak pernah macok ringnya. Mungkin karena dia merasa tertekan di kiri kanannya di waktu dikerodong sebelum arena lomba dimulai. Pas dibuka kerodongannya akhirnya macok ring, saya cabut. Saya bilang sama teman saya, udah nggak usah dipakai ring lagi. Ini timbulnya efeknya nanti ke depannya kakinya bisa copot, bisa putus jarinya. Nah, sampai detik ini burung ini udah nggak pakai ring, tapi ya kondisinya tetap sudah normal kembali. Ya. Nah, ini kita next lanjut ke teks kedua, yaitu merawat murai yang pacok sayap, pacok bulu ataupun pacok ekor. Jadi cara mengobatinya cuma simpel. Kita masukin kandangan umbaran. Masukin kandang umbaran, kita semprot pakai spray, semprot spray yang semprotan itu. Biasanya saya pakai daun sirih tuh, sirih saya rebus,
Daun sirih saya rebus. Setelah dingin, saya masukin ke botol, saya semprot. Yang mana yang sering dipacok? Misalkan sayapnya, semprot terus sayapnya sampai dia benar-benar lepek. Mau ekornya dipacok, kita bikin ekornya lepek. Dadanya apa dipacokin, kita bikin lepek. Sampai benar-benar lepek. Diemin di kandang umbaran itu sampai dia setengah kering, semprot lagi. Rutin setiap minggunya seperti itu. Itu prosesnya itu 2 minggu ya. Kalau saya 2 minggu saya semprotin tiap hari. Pagi saya nggak pernah jemur, tapi pagi saya masukin kandang umbaran, saya semprot sampai lepek, kering, saya semprot sampai lepek, kering lagi. Itu bisa 5 sampai 6 kali metode seperti itu. Jadi selama 2 minggu sehari itu bisa 5 sampai 6 kali. Perhatiin. Nah, pola pakan tetap standar, tapi krotonnya dikurangi. Krotonnya nggak perlu. Gitu. Nah, nanti setelah itu, setelah disembuh total, sudah tidak macok, burung ini harus disendiriin. Nggak boleh ada burung lain, murai lain. Karena apa dampaknya? Nanti terulang kembali seperti itu. Terulang kembalinya gimana? Nah, jadi terulang kembalinya itu karena dia mengingat masa lalunya dia sering macok ekor atau sayap atau bulu dadanya, akhirnya dipacok lagi gitu. Itu burung yang kondisi seperti itu biasanya disendiriin dulu selama 2 bulan supaya benar-benar normal total ya. Nah, nanti setelah sembuh itu jemurnya jangan terlalu kenceng. Jemurnya biasanya saya cuman 10 menit angkat, 10 menit angkat, nggak perlu lama-lama. Dan itu jangan sampai nanti ke depannya dilombakan kembali. Tunggu nanti benar-benar normal sebulan kita rawat, monggo dilombakan gitu loh. Ya. Nah, ini treatmentnya udah saya jelaskan di sini. Nah, terus kalau misalkan belum sembuh juga ya, seperti itu aja, masukin kandang umbaran. Kandang umbaran semprot sampai lepek, semprot sampai lepek. Dia kalau udah kedinginan kan jadi fokus dia. Kalau udah namanya sampai lepek, dia pasti fokus dengan apa namanya? Badannya itu supaya kembali kering gitu loh. Nanti setelah setengah kering biasanya dia rapi-rapi bulu. Ya, dia rapi bulunya. Nanti udah setengah kering lagi, pas saya rapi bulu semprot lagi sampai lepek. Itu pakai daun sirih ya, ingat daun sirih. Saya pakai daun sirih itu benar-benar daun sirih itu saya beli 10.000, saya kukus di dalam panci stainless. Nanti kira-kira warnanya sudah warna mulai menghijau, airnya saya peras, saya dinginin dulu, terus saya peras, saya masukin ke botol. Nanti burung itu diumbar, semprot, dia nanti terbang, semprot. Tapi semprotnya jangan semprot langsung begitu, semprot pelan-pelan aja. Dia lagi anteng gitu semprot gitu kan. Nanti dia terbang semprot. Jadi ada kesibukan bolak-baliknya itu. Nanti kalau udah lepek, dia nangkring di tenggeran, nangkring di tangkringan, otomatis kan dia gemeteran tuh, kedinginan. Jadi nggak fokus dia nanti ke depan itu macok sayap atau macok ekor atau macok bulu dada lagi. Gitu. Ya. Itu solusinya seperti itu. Gitu. Nanti jangkriknya ya standar rawatan harian aja. Jadi kalau harian saya kan ada yang 7, ada yang 5, ada yang 10. Tergantung murahnya mau makan jangkriknya berapa. Tapi kalau saya sarankan krotonya itu di stop total dulu selama 1 bulan itu. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya dia normal kembali, birahinya dapat, nanti ke depannya dapat. Nah, nanti setelah birahinya dapat, nah itu kita rawat nanti ke depan itu sebulan. Sebulan ke depan kita rawat, burung udah normal, ya lomba 1 season aja, nggak usah 2 season, takutnya tertekan dengan burung yang lebih tua atau burung yang lebih bagus atau burung yang mentalnya bagus. Burung kita ngejelepat atau mental atau burung kita kalah, timbulnya nanti efeknya seperti itu lagi. Dan kita mengulangi kembali treatmentnya seperti itu. Kan makan waktu 2 kali. Nanti kalau udah terbiasa, dia udah nggak macok lagi, ya monggo 2 season nggak apa-apa, 3 season nggak apa-apa. Gitu. Ya. Untuk para kicau mania nih, banyak pertanyaan yang seperti ini ke saya juga udah
kasih saran ke teman-teman yang pakai GA1000 sama ini macok bulu pakai apa. Saya selalu kasih solusinya seperti ini. Dan itu pun 100% hasilnya bagus. Hasilnya burung tidak pacok lagi, tidak pacok sayap, tidak pacok ekor, tidak pacok bulu dada. Itu ya. Jadi treatmentnya seperti itu. Tolong untuk teman-teman nih, masalah tentang saya jujur cuman berbagi pengalaman saya pribadi, bukannya saya so bisa atau so pinter. Nah ini kan saya menangani burung yang udah murah, yang istilahnya bukan sekali dua kali yang pacok sayap, pacok ekor ataupun pacok bulu dada ini, tapi sudah ratusan kali yang saya udah atasi seperti ini, tapi sembuh total 100%. Mudah-mudahan untuk para kicau mania yang punya murai seperti ini, kacer atau ica hijau, ya bisa dijalankan solusinya seperti ini. Mudah-mudahan sembuh. Karena apa? Saya ini hanya penghobi. Kalau namanya kita ngelihat burung itu kalau misalkan gak bagus, buntut yang melengkung, sayapnya ada yang patah, bulu dadanya botak, itu pandangannya udah gak enak. Makanya kita harus obati. Gitu. Tidak kita diemin, semakin kita diemin semakin jadi. Ya, taruh di sayap sembuh. Pasti di buntut larinya. Di buntut sembuh, di dada dihajar sama dia. Pasti. Yakin saya kalau itu yakin, ya. Nah, solusinya seperti itu untuk rekan-rekan kicau mania. Jadi jangan burung lagi pacok ekor, pacok bulu, malah pakannya dikendorin, katanya oper birahi. Itu sebenarnya bukan oper birahi. Jadi burung yang benar-benar drop mentalnya, akhirnya stres karena tertekan oleh musuhnya, dia mau gak mau nyelakain dirinya sendiri. Ibaratnya kalau orang kalah bertarung tapi masih gerendengan, pasti dia gerendengan marah-marah. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi ya ini yang treatment saya ajarkan seperti ini. Semoga untuk para kicau mania mentreatment burungnya seperti ini sembuh total lah. Ya. Tapi ingat, jangan dimacem-macemin. Kalau namanya burung lagi kondisi seperti ini, nggak perlu pakai macem-macem. Nggak perlu pakai A, B, C, D, sampai Z, nggak perlu. Natural aja dulu. Gitu. Jadi, kalau sudah sembuh, pesan saya cuma satu, dirawat dengan baik. Supaya apa ke depannya? Supaya burung ini melihat kita karena udah diobati seneng. Gitu. Ya. Saya memberikan treatment seperti ini, mungkin banyak senior yang lebih tahu dari ini, pengalaman ini. Ya berbagilah ilmu sedikit lah kepada pemain kicau mania lah. Ya. Jadi bukannya karena hal-hal yang karena dia paling senior, dia paling hebat, dia diam. Itu. Kalau kita mencintai seekor hewan, kita piara hewan kita, otomatis hewan-hewan yang lain pun harus kita cintai. Karena apa? Saya piara murai. Temen nitip murai ke saya piara dengan baik, dengan sepenuh hati. Gitu. Jadi saya anggap ini burung saya. Ya kan? Nah, makanya teman saya itu senang kalau udah taruh burung di sini pasti rapi, bagus gitu. Ya, untuk para rekan-rekan kicau mania, saya minta tolong untuk merawat murainya, kacer hijaunya supaya kedepannya ini dirawat dengan baik. Ya kan? Kita ini pencinta. Kita ini menikmati. Kalau kita mencintai seekor hewan yang kita piara, dia pun balas budi dengan suara yang indah. Ya. Inilah pencinta sejati di dunia kicau. Kadang burung disiksa, ya kan, dijemur berjam-jam, sampai istilahnya 2 jam, 3 jam. Kita sendiri aja kalau kita nongkrong bareng sama burung itu masih kuat, kita mungkin udah nggak kuat. Gitu. Makanya lihat burung kalau kondisi penjemuran juga,
Kita lihat burung nih, kondisinya dia loncat-loncat udah celangap, angkat. Jangan kita teruskan, karena apa? Resikonya fatal, kasihan. Bisa juga deh nanti metabolismenya turun, dehidrasi, akhirnya burung jadi lemes. Setelah lemes dia drop ditekan sama suara burung yang lain dengan suara lantang, akhirnya burung itu tambah ngedrop. Gitu. Ya, untuk para kicauania, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Ya. Besok saya akan membahas tentang masalah perawatan murai batu di kandang ternak. Gimana sih biar panen terus. Terus ini saya si Diko ini sama anakannya semut ireng ini kurang lebih itu udah di kandang ternak udah hampir setahun lebih. Setahun lebih itu kondisi lagi bagus, kita ternak. Berarti kan jatuhnya itu sekitar sampai 1 tahun 8 bulanan. Tapi nggak mabung-mabung, tapi tetap produksi. Ini ada triknya sendiri, gitu. Sampai ya ada kawan minta trik seperti itu ya. Si Om Chandra Melon, saya kasih treatment seperti itu, lagi panen terus. Ya. Nah, jangan lupa kalau kita mau lomba, pakai GA 1000 sama yang botol hijau. Ya, saran saya untuk bagi yang pertama kali pakai botol yang warna hijau supaya apa? Lebih maksimal, supaya apa lagi? Supaya lebih optimal, supaya tidak nanggung. Gitu. Jadi ini pesan saya, tolong diingat kembali, tolong dicermati kembali. Tidak ada namanya di sini saya paling hebat, enggak. Saya paling jago, enggak. Saya berbagi pengalaman saya. Saya berbagi pengalaman ini sesuai dengan apa yang saya lakukan dan akan saya ceritakan seperti ini loh. Ya enggak? Ya. Salam dari GA 1000 sama. Tetap makin jos.